bab-bab tentang wafatnya Rasulullah SAW. Dari buku ini satu poin lagi saya lupa. Jadi sebelum pemakaman baginda Nabi SAW itu sudah dilakukan musyawarah oleh para sahabat untuk memilih siapa gerangan yang akan memimpin pasca meninggalnya Nabi SAW. Jadi ketika mereka menyadari bahwa Rasulullah sudah wafat, maka kemudian tugas berikutnya adalah siapa yang akan memimpin mereka, karena mereka mengatakan satu hari tanpa kepemimpinan itu lebih berbahaya daripada 1000 hari dipimpin oleh orang yang zalim. Maksudnya satu hari tidak ada kepemimpinan itu lebih berbahaya. Kita mau kemana tidak jelas arahnya. Lebih baik kita dipimpin, walaupun yang memimpin kita itu ya tidak ideal, tidak secakap Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin memang ada yang bisa menandingi kecakapannya Rasulullah dalam memimpin, tetapi harus ada yang melanjutkan. Akhirnya disepakati waktu itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu juga berdasarkan musyawarah dan saran-saran dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang paling tegas mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat saya akan tebas lehernya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar sendiri kemudian mengatakan tidak ada orang yang layak untuk memimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi sahabat mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia membacakan satu ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsaniyatsaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Alasannya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq beliaulah yang menemani baginda Nabi ketika hijrah, mengawal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kesulitannya ketika hijrah. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW harus bersembunyi di gua karena menghindari kejaran kaum kafir pada saat itu Abu Bakar yang menemani. Yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Abu Bakar sudah mulai khawatir, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kata Umar bin Khattab, tidak ada orang yang dimaksud oleh ayat ini, walaupun ayat ini tidak menyebutkan nama kecuali sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq. Maka dialah yang pantas memimpin kita semua, sehingga dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diambillah sumpahnya atau perjanjiannya, kemudian semuanya membaiat baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dia menjadi khalifah pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, saya memberikan masukan atau pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua untuk semakin cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melihat beliau, tidak pernah bertemu beliau, tapi kita yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Kita sangat cinta kepada beliau. Pernah dulu ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepadamu melebihi siapapun. Kalau saya pergi ya Rasulullah, saya selalu ingat engkau dan saya tidak tenang kecuali pasti saya datang mencarimu dan pengen melihatmu secara langsung. Kalau saya sudah melihatmu baru saya tenang ya Rasulullah. Nah, itu karena beliau ini hidup dengan Rasulullah, kita ini kan tidak. Tapi kita cinta kepada beliau dengan cara membaca sejarahnya, mengamalkan perintah-perintah beliau, ajaran-ajaran beliau. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, cuma masalahnya ketika saya ketemu engkau ya Rasulullah, saya mengingat mati. Kalau saya mati nanti saya ditakdirkan masuk surga, engkau pasti masuk surga ya Rasulullah.
dan engkau pasti berada di surga yang paling tinggi. Sementara saya kalau ditakdirkan masuk surga, mungkin saya berada di surga paling rendah. Saya khawatir ya Rasulullah, kalau di surga nanti saya tidak bisa ketemu engkau lagi ya Rasulullah. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi terdiam. Kemudian Nabi membaca firman Allah, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Lalu disampaikan kepada sahabatnya, Allah berfirman, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia nanti akan disatukan bersama para nabi di surga, disatukan dengan orang-orang yang jujur, disatukan dengan para syuhada, disatukan dengan orang-orang saleh, dan mereka-mereka itulah teman-teman terbaik. Baru tenang, alhamdulillah kalau begitu. Berarti kita akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah dengan cara wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasulullah, itulah yang akan membuat kita akan terus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian sekalian, saya tutup subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.